Baik, Mas Hanta. Tapi kalau dikatakan ini mundurnya karena sakit hati, begitu seperti yang dikatakan. Soalnya di sini tuduhan yang menjurus fitnah, apalagi keluar dari mulut pimpinan adalah sesuatu yang sangat menyakitkan, begitu. Huruf besar semua di sini. Jadi ini kalau dinilai seperti ini justru malah alasan yang kalau menurut tadi Mas Hanta bilang, ini justru salah, begitu alasannya. Iya, kalau itu alasannya menurut saya keliru. Yang gagah itu seorang birokrat mengundurkan diri, seorang pejabat publik mengundurkan diri ketika dia belum berhasil mencapai sesuai harapan atasannya, kinerjanya rendah. Sebagai pertanggungjawaban saya, kultur-kultur seperti di Jepang dan sebagainya, itu tanda petik menurut saya lebih gagah. Ketimbang misalnya bersifat karena sakit hati, ketersinggungan dan sebagainya, itu konteksnya agak beda, menurut saya agak keliru. Bukan agak keliru. Justru kalau tidak cocok dengan gaya kepemimpinan dari seorang atasan, dari gubernur, yang dia lakukan adalah menyesuaikan ritme seorang seorang kepala daerah, atasan dia itu. Pengunduran diri Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi bukan tanpa alasan. Keputusan itu didahului keluhan terbuka Rustam di Facebook tentang gaya kepemimpinan Ahok serta beberapa tuduhan Ahok terhadap dirinya yang dianggap tidak berdasar. Sebelum memutuskan mundur, Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi menulis keluhan terbuka di Facebook tentang gaya kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Keluhan itu terkait tuduhan Ahok kepada Rustam dalam beberapa hal. Tuduhan itu diantaranya ketidakbecusan Rustam dalam menangani banjir di Jakarta Utara, bermain politik dengan Yusril Ihsamahendra, hingga kegiatan pegawai eselon 2 di Pemprov DKI termasuk Rustam yang sering main golf. Sama waktu saya lantik pertama, saya orangnya gampang kok. Misalnya contoh, kita lantik 2 Januari 2015 ya. Begitu selesai lantik, sudah bisik-bisik tuh, termasuk dia juga tuh. Mau main golf di mana nanti? Mau main golf di mana? Ini geng golf sebetulnya. Saya juga nggak bisa dong, semua pemain golf, pejabat DKI saya singkirkan. Nggak pantas juga. Walaupun dulu saya sering dengar cerita ini, kalau nggak bisa main golf, susah naik pangkat di DKI. Karena gengnya masih geng golf, eselon 2. Mainnya ke luar negeri kemana-mana. Ada yang bawa nih. Ya saya kan nggak boleh dong marahin orang kau kerja baik gara-gara geng golf. Lalu saya bilang sama Pak Rustam, main golf? Enggak Pak, saya seminggu 2 kali Pak. Paling seminggu sekali, 2 minggu sekali. Saya minta izin tetap main golf Pak. Oke, nggak masalah. Tapi kerjaannya masih beres ya. Itu yang saya sampaikan. Namun pernyataan itu belakangan diklarifikasi sendiri oleh Ahok sebagai candaan karena Rustam tidak mau segera menertibkan pemukiman ilegal yang berada di sepanjang kolong tol Ancol Jakarta Utara. Ahok mengaku hanya bercanda saat menuding Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi mendukung Yusril Ihsamahendra sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta. Namun klarifikasi Ahok ternyata tidak membuat Rustam mengubah keputusannya. Ia mengaku sang atasan yang ia hormati tega membuatnya sakit hati dan bahkan sengaja ingin mendepaknya. Menurut Rustam, mundur dari jabatan wali kota adalah pilihan terbaik. Tim Liputan Berita 1. Mundurnya Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi mendapat tanggapan Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo. Mendagri menilai pengunduran diri Wali Kota Jakarta Utara harus didukung alasan yang kuat. Mundurnya Rustam Effendi menurut Cahyo merupakan masalah intern pemerintahan daerah. Cahyo menilai ada ketidakcocokan antara Wali Kota Jakarta Utara dan Gubernur DKI Jakarta. Namun lepas dari masalah internal tersebut, Cahyo menjelaskan pejabat daerah tidak bisa mundur begitu saja tanpa ada alasan jelas. Artinya Rustam harus punya alasan yang tepat saat mengundurkan diri. Mendagri mencontohkan alasan yang kuat itu seperti sakit dan berhalangan tetap. Sehingga jika dalam keadaan sehat dan masa baktinya masih berjalan, maka Rustam harus menjelaskan secara detail pengunduran dirinya. Kita sambut tepuk tangan yang meriah. Saya tidak melihat ada perseruan. Saya melihat mungkin ketidakcocokan. Antara atasan dan bawahan kan apapun harus cocok. Dan tadi kalau dia mundur karena apa? Kalau masa pensiunnya masih jauh, dia tidak sakit, tidak berhalangan tetap. Nggak bisa loh saya nanya pejabat daerah mundur, nggak enak loh. Dia tuh digaji oleh negara.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok menunjuk Wakil Wali Kota Jakarta Utara Wahyu Haryadi untuk menggantikan Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi yang mundur dari jabatannya. Sementara itu, proses seleksi jabatan wali kota akan segera dilaksanakan. Tak perlu waktu lama bagi Ahok untuk mencari pengganti Rustam Effendi yang mengundurkan diri dari jabatan Wali Kota Jakarta Utara. Ahok memutuskan menunjuk PLT Wahyu Haryadi sambil menunggu proses seleksi wali kota yang baru. Untuk mencari wali kota definitif, pemerintah Provinsi DKI akan memulai seleksi pejabat PNS Eselon 2. Proses pemilihan wali kota DKI Jakarta berbeda dengan kepala dinas dan pejabat lainnya, karena DPRD juga harus sepakat dengan pejabat yang ditunjuk untuk menjabat wali kota. Selamat malam pemirsa, inilah headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo berjanji menelaah pengunduran diri Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi dari jabatannya. Cahyo mengingatkan seorang pejabat daerah tidak dapat mundur tanpa alasan yang jelas. Mundurnya Rustam Effendi sebagai Wali Kota Jakarta Utara segera disikapi Kementerian Dalam Negeri dengan mengkaji alasan yang diajukan. Menurut Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, harus ada alasan yang tepat bagi seorang pejabat daerah untuk mundur dari jabatannya. Karenanya, proses pengunduran diri Rustam Effendi harus dijelaskan alasannya. Cahyo menilai ada ketidakcocokan pola kerja antara Gubernur Basuki Cahayapurnama dengan Rustam Effendi. Terkait pengganti Rustam Effendi, Cahyo menyerahkannya kepada Gubernur DKI yang memang sudah menjadi tugasnya. Saya tidak melihat ada perseruan. Saya melihat mungkin ketidakcocokan. Ya, antara atasan dan bawahan kan apapun harus cocok. Hanya karena DKI itu khusus yang berhak mengganti, mengajukan, mengusulkan, melantik seorang kepala daerah baik di wilayah Jakarta sampai Pulau Seribu, yaitu haknya bupati. Saya kira yang berhak menanyakan adalah DPRD dari fungsi pengawasannya. Kita lihat ini ada cywar atau perang di media sosial terkait jelang pemilihan gubernur. Ini baru gubernur loh, kalau kita lihat kemarin sempat pemilihan presiden beredar meme, beredar tagar-tagar yang katakanlah menjatuhkan pihak tertentu. Untuk membahasnya lebih lanjut kami akan mencoba menghubungi Ari Sujito, pengamat politik UGM melalui Skype. Selamat siang Mas Ari, sudah bisa mendengar suara saya? Selamat siang, ya. Iya, Mas Ari melihat cywar begitu atau perang di media sosial jelang pemilihan gubernur ini, Anda melihatnya sebagai sebuah kewajaran dan sebetulnya seefektif apa bully-bulian ataupun tagar-tagar yang selalu menjadi trending di beberapa sosial media, Mas Ari? Kalau kita lihat pengalaman sejauh ini, kecenderungan seperti ini biasa. Bagaimana propaganda dari berbagai pihak yang waktu Pilpres dulu juga ada, Pileg juga ada, dan yang paling penting sebetulnya adalah pemanfaatan media sosial ini juga harus punya misi pendidikan politik. Nah, kalau bicara kepentingan itu, maka bertarung data tidak melahirkan sekedar data, terus punya misi untuk memberitahu kepada publik dan sifatnya pencerahan, itu misi penting dari sosmed. Karena itu kayak kasus yang terjadi sekarang, misalnya Ahok diberikan beberapa penilaian oleh publik dengan medsos, ya harus dianggap ini bagian dari perang di media. Dan dinamika media sosial begitu ya? Betul, dan sejauh ini itu bukan hal yang bermasalah. Tapi sekali lagi, frame yang ada di kepala kita adalah harus ada misi edukasi, misi untuk pencerahan, bukan sekedar memfitnah atau bukan sekedar tanpa data. Nah, oleh karena itu, begitu juga nanti timnya Ahok di dalam mengungkapkan, dan tidak mesti dengan cara yang sama, tapi juga harus punya misi untuk pencerahan. Itu aja menurut saya, karena
Tapi Mas Ari, kalau kita melihat begitu ya, sekarang sering sekali saya yakin juga para netizen yang sudah cerdas tentunya untuk memfilter, namun sering sekali mendapatkan tautan-tautan yang katakanlah kita berbicara fakta walaupun belum jelas sebetulnya faktanya dari mana. Tautan-tautan ke media-media atau curhatan-curhatan di blog tertentu begitu tentang pemaparan bahwa hey, boroknya si A di sini, boroknya si B di sini. Nah, seperti itu loh yang sering sekali beredar di media sosial, Mas Ari. Ya, semakin banyaknya informasi dan semakin juga satu sama lain tumpang tindih, otomatis itu akan membentuk kesadaran kritis publik. Tidak semua informasi itu benar, tapi tidak semua informasi juga disalahkan. Nah, oleh karena itu, ketika ini semakin membanjir dan antar informasi kok kadang-kadang bertubrukan, pasti lama-lama orang berpikir, oh jangan langsung ambil kesimpulan, pasti ada sesuatu yang terdistorsi. Nah, kesadaran menuju ke sana ini terus-menerus harus diingatkan supaya kesimpulan sesuatu tidak hanya berdasarkan satu sumber, harus cross check, harus memastikan ada klarifikasi dan sebagainya. Nah, itulah tahapan untuk proses pendewasaan. Baik, Mas Ari, sebetulnya yang menjadi, ini kalau kita bahas dari tadi ada tagar-tagar populer begitu, baik itu yang memang konotasinya negatif, baik itu juga yang positif begitu. Ini dampak terhadap elektabilitas seorang Ahok sebetulnya seperti apa sih, Mas? Apalagi sekarang para netizen lebih sering menggunakan tools media sosial untuk memantau sesuatu, Mas Ari. Kalau rata-rata kita lihat, pemanfaatan media sosial ini kan golongan menengah ke atas. Ya mungkin itu akan menjadi salah satu bahan bacaan, referensi, bahkan kadang-kadang untuk hiburan juga ada. Tapi belum tentu itu menjadi preferensi dan pertimbangan seseorang. Itu berlaku buat Ahok atau kandidat-kandidat yang lain. Tapi di grassroots itu juga punya preferensi yang mungkin berbeda berdasarkan sumber yang sebagian besar bukan lewat sosmed. Nah, ini pertarungan antar kelas menengah dan elit dengan manfaatkan sosmed. Ya biar saling bertarung aja nggak ada soal, tapi sekali lagi harus ada kerangka untuk melakukan pencerahan. Iya, yang memberikan informasi yang berguna begitu ya, tidak untuk menjatuhkan lawan tentunya. Baik, terima kasih Mas Ari Sujito, pengamat politik UGM sudah bergabung bersama Netizen News melalui sambungan Skype. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Anda pasti ingat dengan skandal Panama Papers. Nah, ini masih terus berlanjut di mana Indonesian Corruption Watch ini melaporkan Ketua BPK Hari Azhar Aziz ke Mahkamah Kehormatan Etik. Di sini beserta koalisi Safe BPK yang mendesak untuk Mahkamah Kehormatan Kode Etik BPK mengusut tuntas indikasi keterkaitan Ketua BPK Hari Azhar Aziz dengan skandal Panama Papers. ICW di sini menilai jika tidak dikawal, kasus pejabat publik yang masuk ke dalam daftar Panama Papers dikhawatirkan akan menguap tanpa kepastian hukum mengingat banyaknya elit politik yang terlibat dalam kasus ini. Nah, koalisi Safe BPK ini terdiri dari ICW, IBAK, kemudian sejumlah LSM, kemudian menggelar pertemuan dengan Mahkamah Kehormatan Etik BPK. Dalam pertemuan ini, koalisi Safe BPK melaporkan adanya indikasi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua BPK Hari Azhar Aziz. Mereka juga meminta Mahkamah Kehormatan Kode Etik untuk segera memeriksa dan bertindak agar publik mendapatkan kejelasan. Begitu. Nah, seperti apa sih sebenarnya bentuk laporannya? Apakah betul di situ terlihat memang ada kejanggalan begitu ya terkait keterlibatan dari Hari Azhar Aziz ini? Tapi coba kita dengarkan terlebih dahulu. Ini ada statement dari Hari Azhar Aziz. Apakah Panama Papers itu salah? Saya bersalah. Saya tidak bersalah. Yang menuntut orang tidak bersalah mundur itu yang salah. Yang menuntut orang tidak bersalah itulah yang salah. Berarti ICW dong nih yang salah. Sudah ada Bang Emerson Yunto meneliti dari Indonesian Corruption Watch. Sebenarnya salah atau tidak sih? Justru yang kita lakukan adalah berupaya menegakkan harkat, martabat, kredibilitas dari BPK gitu ya. Dari catatan kita ICW dan koalisi BPK, kenapa kita melaporkan Hari Aziz? Ada 3 alasan. Pertama adalah soal rangkap jabatan. Kita tahu bahwa ketika dia dilantik 28 Oktober 2014 itu dan kemudian kita kaitkan dengan Panama Papers, ternyata Hari Azhar baru mengundurkan diri dari perusahaan Shenyang itu akhir Desember 2015. Artinya apa? Sepanjang Oktober 2014 sampai Desember 2015 dia masih menjabat sebagai direktur di perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, dia tidak jujur menyampaikan informasi bahwa dia punya kepemilikan perusahaan tersebut, plus juga dengan informasi dia menjabat sebagai direktur, paling tidak di profil
dia sebagai anggota BPK. Jadi di website BPK jelas tuh menyebutkan soal profil ketua BPK Hari Azhar ini. Semuanya disebut kecuali perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah ketidakpatuhan terhadap undang-undang dalam hal ini menyerahkan laporan LHKPN kepada KPK. Hari Azhar itu kita kenal sebagai politisi dari Partai Golkar. Ketua Badan Anggaran, mantan Ketua Badan Anggaran, Wakil Ketua Komisi 11 di DPR, tapi dia baru menyerahkan laporan 2 kali, 2003, 2010, ketika menjabat sebagai Ketua BPK, sama sekali belum melaporkan. Artinya apa? Ada pelanggaran etik di sini soal ketidakjujuran, ada pelanggaran etik soal rangkap jabatan yang sebenarnya ini ranah-ranah di Majelis Kehormatan Etiknya BPK. Nah, kita juga masih ingat bahwa ketika awal dilantik dia sebagai Ketua BPK, Oktober 2014 menyatakan kalau saya melanggar kode etik, melanggar etik di BPK, maka pecat. Nah, ini yang mau kita tagih. Artinya kita menguji apakah tindakan Hari tidak melaporkan LHKPN plus juga tidak jujur punya skandal Panama Papers ini bisa jadi jalan pintu masuk untuk memecat Hari Azhar atau tidak seperti itu. Nah, kalau dikatakan sebenarnya itu perusahaan dibentuk untuk anak saya begitu, tapi pakai nama dia. Dan katanya nggak ada ini aktivitas dalam perusahaan tersebut. Betul, aktivitas barangkali tidak ada, tapi aset-asetnya itu nggak pernah jelas gitu ya. Nah, ini Hari Azhar juga bicara kalau menurut kita sepotong-sepotong gitu, seolah-olah bahwa ini kan hanya $1 dan udah saya juga sudah jual. Jadi poin-poin itu sebenarnya tidak menghalangi, tidak bisa menghapuskan bahwa ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh Hari Azhar. Tidak hanya pelanggaran etik menurut peraturan BPK, tapi menurut ICW dan koalisi, dia juga melanggar undang-undang BPK. Pada poin soal rangkap jabatan, pada poin soal sumpah jabatan. Di sumpah jabatan jelas bahwa salah satunya adalah dia menjalankan Undang-Undang Dasar 45 plus peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari kok ICW melihat ini ada nggak sih indikasi misalnya tindakan ilegal? Contohnya kalau misalnya buat perusahaan cangkang ini kan bisa saja selain tax avoidance tapi juga money laundering begitu. Sampai ke situ nggak ininya? Itu besar kemungkinan terjadi, sangat mungkin ya. Artinya begini, Hari Azhar itu kan sebelum jadi anggota BPK, ketua BPK pada akhirnya itu kan ya tadi Ketua Badan Anggaran DPR, Wakil Ketua Komisi 11 di DPR. Dan kita tahu bahwa posisi Badan Anggaran, kemudian Wakil Ketua Komisi ini posisi-posisi yang sangat riskan tuh terhadap praktek suap menyuap gitu ya. Apakah Hari Azhar terima suap kita belum tahu, tapi paling tidak di beberapa kasus yang kita temukan, seringkali kasus-kasus suap itu dia akan selalu diputar-putar tuh. Jadi untuk menghindari kejaran penegak hukum, termasuk KPK, jadi proses suapnya itu tidak secara langsung, tapi lewat perusahaan-perusahaan, antar perusahaan cangkang gitu, itu bisa ketemu tuh. Itu salah satu modus yang biasanya dilakukan. Salah satu modus yang bisa dilakukan. Makanya bagi kita sebenarnya penting selain persoalan soal etik, proses penegakan hukum harus jalan nih. Saya nggak tahu apakah KPK mau menelisik ini atau tidak, atau misalnya institusi penegak hukum PPATK atau misalnya Kejaksaan Kepolisian mau atau tidak menangani perkara ini. Nah, sepanjang yang kita lihat ya masih ada mayem aja. Oke, nah sekarang saya mau tanya Bang Emerson nih, kalau misalnya taruhlah pejabat-pejabat publik yang masih aktif ini, mereka akan nantinya ikutlah begitu dalam program tax amnesty begitu, di mana nantinya kemungkinan akan dirahasiakan. Soal profil-profilnya ini ada satu klausulnya seperti itu, begitu. Artinya ini juga sebenarnya agak seperti dilindungi begitu dari penegakan hukum. Kalau dari ICW sebenarnya melihatnya bagaimana dengan adanya ini? Ya ini akan pada akhirnya akan jadi perdebatan ya, apakah tax amnesty didukung atau tidak. Posisi awal kita adalah kita menolak tax amnesty ini karena apa? Ini perlakuan yang diskriminatif. Ini yang selalu digembar-gemborkan oleh pemerintah adalah kalau kita bikin tax amnesty undang-undangnya, itu uang-uang tanda kutip yang berseberat triliunan rupiah di luar itu akan kembali. Pertanyaannya apa dia mau kembali atau tidak? Tidak ada garansi juga. Kondisi politik yang juga tidak stabil di Indonesia itu tidak mesti atau tidak melulu membuat mereka yakin akan ke sini. Nah, di sisi yang lain, kasus kayak Hari Azhar dan sebagainya ini akan sangat enak nih. Wah, toh akhirnya gue diampuni gitu ya, tidak membayar pajak. Padahal kalau kita lihat semangatnya dalam skandal Panama Papers ini kan upaya-upaya untuk penghindaran pajak. Kalau begitu sebenarnya treatmentnya harusnya seperti apa untuk nama-nama khususnya masih menjabat sebagai seperti Hari Azhar, kemudian juga ada nama menteri. Treatmentnya harusnya seperti apa? Jadi harus ditelusuri itu ketika dia punya perusahaan yang itu masuk dalam skandal Panama Papers, dia sebagai pejabat publik atau bukan? Kalau dia sebagai pejabat publik harus ditelisik nih, apakah ada uang-uang suap di balik misalnya pendirian perusahaan ini, atau perusahaan itu sebagai perusahaan sebagai penyalur saja gitu ya. Sepanjang itu ada dan dia sebagai penyelenggara negara bisa diproses secara hukum. Nah, kecuali mereka yang mendirikan waktu itu sebagai pengusaha, ini jadi debatable.